Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnani wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alihi amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi segenap para asatidz, para tuan guru, wabil khusus khadimul majlis al-hijaiyah, yaitu al-ustadz Hafidz Syahruddin. Begitu juga yang sama-sama kita cintai daripada Ketua Laskar 165 al-Ustadz Syamsuddin beserta segenap para asatidz yang hadir, para sesepuh, juga segenap anggota Majelis Al-Hijaiyah yang hadir pada rutinan malam yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis yang penuh dengan kemuliaan dan berkah ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah, menjadi sebab turunnya maghfirah, ampunan Allah, dan mudah-mudahan kita yang duduk bahkan yang mendengarkan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini Allah mendudukkan kita di majlis yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Tidak ada tempat untuk khususnya di akhir zaman yang lebih baik dari majlis-majlis ta'lim atau majlis-majlis ilmu seperti ini. Karena majlis inilah yang menjadi peninggalan ataupun menjadi warisan yang sangat berharga dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat disebutkan melalui sabda dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnal anbiya yuwarrithul ilma. Sesungguhnya para nabi dan para rasul semenjak Adam alaihi salatu wassalam hingga akhir daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau semuanya tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan emas permata, tidak meninggalkan rumah yang mewah, bahkan berlian yang menawan. Tetapi apa peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi seluruh peninggalan para nabi sebelumnya adalah mewariskan ilmu dan juga agama. Sehingga kalau kita ingin mencari warisan dan peninggalan Nabi selain daripada ilmu, tidak kita dapati. Sehingga warisan yang sebaik-baiknya warisan adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jelas bahwasanya mereka yang di dalam dirinya atau di pundak mereka mengikul daripada ilmu dan syariat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah para pengemban amanah yang telah diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Siapa di antaranya? Mereka adalah warathatul anbiya al-ulama.
Mereka para ulama yang punya ilmu, yang punya pemahaman, yang punya kapasitas memberikan bimbingan. Mereka adalah sebaik-baiknya penerima warisan yang mengajarkan warisan itu kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat, suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkeliling di pasar. Ketika sampai di pasar, Abu Hurairah berkata, "Ya ahli suq, wahai penghuni pasar, tidakkah engkau sekarang menyadari bahwa Nabi Muhammad sedang membagikan warisan-warisannya?" Maka orang-orang yang ada di pasar bertanya, "Di mana Rasulullah membagikan warisannya?" "Di masjid." Berbondong-bondong orang-orang yang ada di pasar datang ke masjid untuk mendapatkan bagian warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ketika sampai di pasar, di masjid, orang-orang pasar melihat banyak sekali orang yang dalam keadaan sholat, ada yang dalam keadaan baca Al-Quran, ada yang dalam keadaan membahas tentang hukum fikih, membahas tentang hukum mana yang halal, mana yang haram. Kembali mereka menemui Abu Hurairah. "Wahai Abu Hurairah, katanya engkau mengatakan Nabi berada di masjid membagikan warisannya, tapi aku tidak mendapatkan warisan Nabi atau mendapati Nabi membagikan warisan." Maka Sayyidina Abu Hurairah bertanya, "Apa yang engkau lihat di masjid? Apa yang engkau dapati di masjid?" Maka orang-orang pasar yang tadi berangkat dari pasar ke masjid untuk mendapatkan bagian warisan Nabi Muhammad, mereka menjawab, "Aku tidak melihat Nabi membagikan warisan. Tetapi yang aku lihat ada orang yang sholat, ada orang yang ngaji, ada orang yang baca Quran." Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mencari warisan Nabi, maka sebaik-baiknya warisan adalah ilmu. Jika kita ingin mewariskan kepada keluarga dan anak cucu kita, sebaik-baiknya warisan adalah ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah nur, cahaya yang Allah berikan ke dalam setiap hati hamba-hambanya, sehingga dengan ilmu itulah seseorang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang diridhoi, mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata sebagian para ulama, "Lau kana lil ilmi suratun, lakanat suratuhu ahsan min surati syamsi wal qamari wan nujumi." Andai kita ini sadar, andai ilmu itu dapat dilihat casingnya atau bentuknya, niscaya bentuk daripada ilmu lebih baik daripada bentuk rembulan, matahari ataupun bintang-bintang yang indah. Hanya saja ilmu itu tidak berbentuk, ilmu itu tidak nampak. Sehingga andai kata para ulama, ilmu itu mampu atau bisa kita lihat, niscaya ilmu itu lebih indah daripada bulan purnama. Kenapa ilmu itu lebih indah dari bulan purnama? Karena ilmu adalah sarana, adalah perantara, adalah cahaya yang akan menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Makanya sering kita kalau lagi sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk atau jalan orang-orang yang lurus, orang-orang yang istiqamah, jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang diridhoi. Seperti apa jalan yang diridhoi? Seperti apa jalan yang lurus? Seperti apa jalan orang-orang yang selamat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan mereka orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu. Siapa di antara golongan mereka yang diberi nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jalan mereka para nabi, orang-orang yang jujur, mereka kaum salihin, dan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Sehingga kalau kita mengerti tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak akan meninggalkan tempat-tempat yang berbasis ilmu di dalamnya. Karena itu untuk segenap anggota Majlis Al-Hijaiyah
bahwasanya ilmu adalah salah satu hal yang harus kita cari bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini. Jangan sibuk untuk mencari dunia, jangan sibuk untuk mencari sesuatu yang akan kita tinggal, dan jangan terlena dengan sesuatu yang akan menjadi besar hisabnya nanti di akhirat. Apa? Dunia. Orang-orang di zaman sekarang sibuk terlena dengan dunia, sibuk dengan kemakmuran dunia. Seakan-akan mereka menganggap bahwa mereka hidup selama-lamanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka tidak ada perbekalan yang lebih baik, tidak ada bawaan atau bekal kita yang lebih baik daripada ilmu. Karena ilmu nanti yang akan menemani kita bahkan sampai ke liang kubur. Ada satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali, nama kitabnya Ayyuhal Walad. Kitab itu sangat ringkas tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Ayyuhal Walad ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam berteman dengan seorang ulama juga. Bukan hanya ulama, tapi beliau juga adalah orang yang saleh. Yang mana pada saat itu Hatim Al-Asam ditanya, "Wahai Hatim, engkau ini telah 20 tahun berteman denganku. Apa yang engkau dapat dariku?" Maka kata Hatim Al-Asam, "Selama beberapa tahun aku menjadi temanmu, wahai Syekh, aku dapat mengambil pelajaran dan aku simpulkan dalam 8 perkara. Di antaranya, aku lihat manusia semuanya sibuk mencari pasangan. Aku lihat manusia semuanya sibuk mencari teman. Dan aku lihat semua manusia sibuk mencari kekasih. Tetapi ketika mereka meninggalkan dunia ini, kekasihnya hanya mengantar sampai ke liang kubur, tidak masuk ke dalamnya. Maka aku berpikir, sebaik-baiknya kekasih adalah ilmu dan ibadah, yang mana ilmu dan ibadah akan menemani seseorang bahkan ke liang kubur. Pada saat itulah aku tidak lagi sibuk mencari kekasih, dan aku jadikan ibadah dan ilmu sebagai kekasihku dari dunia hingga akhir." Dari sinilah kita mampu mengambil pelajaran dan hikmah. Jangan sibuk mencari pasangan, jangan sibuk mencari pendamping, jangan sibuk mencari kawan. Jadikan ilmu dan ibadah sebagai teman kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nanti di akhirat, Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan, kita ini akan meninggalkan atau akan berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Kita berpisah dari keluarga kita, kita berpisah dari anak dan istri kita, kita berpisah dari ibu dan bapak kita. Semuanya akan berpisah dari kita. Pada saat itu siapa yang akan mendampingi kita? Amal, ibadah, serta ilmu yang kita pelajari di alam dunia. Kalau di dunia kita baik, kalau di dunia kita cinta ilmu, kalau di dunia kita duduk dengan orang-orang saleh, dan kita memakmurkan hari-hari kita dengan ibadah, itulah nanti yang akan menemani kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adanya pengajian, majelis, di mana tempat itu sengaja dibuat, itu sengaja dilaksanakan, itu sengaja dibangun, itu sengaja dibuka, tujuannya agar kita semua, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, tidak lupa dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita diciptakan apa? Apa kita harus memperbanyak keturunan? Tidak. Tujuan kita apa? Apa memperbanyak pasangan? Bukan. Apa tujuan kita? Berdagang? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makanya orang yang bekerja niatkan ibadah, orang yang berkeluarga niatkan ibadah, orang yang punya keturunan niatkan ibadah. Semua aktivitas kita jangan sampai terlena dengan niat yang harus kita niatkan ibadah. Berkeluarga niat ibadah, menikah niat ibadah, kerja niat ibadah, sehingga setiap aktivitas kita semuanya ada nilai ibadah. Kalau kita niatkan ada nilai ibadah, insya Allah setiap perbuatan kita, aktivitas kita akan mendapatkan rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau hadir di majelis ilmu, yang namanya capek, yang namanya bosan, yang namanya letih, itu biasa. Kenapa? Karena pahala di majelis ilmu itu mahal. Kalau kita ingin bekerja kepada seseorang, ingin mendapatkan gaji atau laba keuntungan yang besar, maka ada proses dan pengorbanan yang besar pula. Kita pengen dapat gaji yang besar, kerjanya OB, cuma tukang pel, nggak masuk akal. Tetapi kalau kita pengen mendapatkan harta yang besar, ya harus kerjanya yang keras. Begitu juga kalau kita pengen mendapatkan pahala yang banyak, kedudukan yang tinggi, ya harus ibadah yang besar kepada Allah Subhanahu. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita pengen derajat yang besar, bangun waktu malam, sholat. Bangun waktu subuh, sholat. Bangun waktu zuhur, ya sholat. Bangun waktu asar, ya sholat. Semakin capek, semakin besar. Semakin besar apa usaha yang kita lakukan, semakin besar pemberian Allah. Makanya saudara-saudara, Siti Aisyah pernah mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah? Ya Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu tergantung jerih payahmu. Pahalamu sesuai jerih payah. Semakin payah, semakin besar. Semakin payah, semakin besar. Semakin payah, semakin banyak. Semakin payah, semakin agung pahalanya. Kalau kita semakin malas, semakin jauh pahala kita. Kalau kita semakin capek, nggak mau lagi semakin maju, ya segitu-gitu aja pahalanya. Karena itu kalau kita belajar dari sahabat-sahabat zaman dahulu, bagaimana mereka meraih pahala, bagaimana mereka semangatnya dalam ibadah, kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau itu saking menjaga lisannya supaya tidak berkata kotor, supaya tidak berkata jelek, beliau masukkan batu ke dalam mulutnya. Bayangkan, kalau kita sekarang kan nongkrong ngomongin orang, duduk ngopi ngomongin orang. Kamu lihat si Anu tuh udah kaya, paling kerjanya piara tuyul. Waliyahzubillahi min dzalik. Duduknya bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjaga lisannya agar tidak berbicara yang tidak baik, disimpan batu di dalam mulutnya. Hatinya berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka orang-orang yang dijaga. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana Sayyidina Al-Hasan wal Husain, bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau menjadikan hari-harinya dengan Al-Quran. Bahkan kalau kita dapati zaman sekarang ada ulama besar, seorang arif billah, seorang mursyid dan musnid. Beliau Al-Imam Al-Hafidh Umar bin Muhammad bin Salim bin Hadir. Beliau itu hari-harinya tidak lepas dari Al-Quran, zikir. Bahkan kalau beliau berjalan kemana, baca kitab. Sehingga tidak lepas dari waktunya kecuali ada manfaat yang mana bisa mengajak beliau ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, zikir. Makanya kalau kita nggak bisa seperti beliau, minimal ada dorongan, gerakan hati agar kita bisa meniru orang saleh. Karena apa? Yuhsyarul mar'u ala ma'aman ahad. Orang nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Nah, kalau kita cinta hanya sebatas lisan,
tidak ada perbuatan, itu namanya cinta bohong. Kalau kita cinta dengan orang soleh, ya harus pelan-pelan ngikutin orang soleh. Kalau kita pengen dimuliakan Allah, harus berusaha, harus berkorban, harus punya pengorbanan yang besar, harus mau capek, harus mau letih. Yang namanya hidup di dunia, ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah tempat ujian. Dunia bukan untuk santai. Nanti kalau di akhirat baru santai. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Kalau bapak banyak nanam, ya nanti panennya banyak. Kalau nanamnya 2-3 biji, ya nanti panennya 2-3 biji. Makanya sahabat itu, beliau semuanya dan orang saleh menjadikan dunia ini adalah tempat di mana beliau capek, lelah dan letih, tapi nanti dia akan memanen kebahagiaan di akhirat. Makanya kita jadikan minimal kita sholatnya dijaga, ngajinya dijaga, istiqamah dijaga. Istiqamah itu nggak mudah, Pak. Istiqamah tidak. Makanya dikatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 keramat. Keramat Allah kasih kemuliaan, kelebihan, bisa terbang. Itu kecil. Bisa nebak hati orang, kecil itu. Lebih besar lagi kalau Anda bisa istiqamah. Istiqamah sholat jamaah, istiqamah melaksanakan zikir, istiqamah dalam ngaji, istiqamah dalam cari ilmu. Yang namanya cari ilmu tidak ada pandang usia. Utrubul ilma minal mahdi ilal, dari kecil sampai besar, dari besar sampai tua, dari tua sampai mati. Yang namanya kita ini harus semangat cari ilmu. Kenapa? Karena orang yang cari ilmu sungguh-sungguh karena Allah, maka dia kalau mati dalam keadaan cari ilmu, maka tempatnya nanti berbeda satu tingkatan dengan para nabi. Makanya dikatakan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma li yuhyiya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya'i darajatun wahidah. Siapa yang dalam keadaan mencari ilmu terus kematian datang kepadanya, maka nanti di dalam surga jarak dia dengan nabi itu hanya 1 derajat jaraknya. Ini kedudukan apalagi yang kita mau? Derajat apalagi yang mau kita cari? Kalau sudah jarak kita dengan nabi hanya berkisar 1 derajat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus punya semangat istiqamah. Kenapa? Nanti kalau orang yang jauh dari ilmu, tidak ngerti ilmu, keluarganya tidak dididik dengan ilmu, semuanya akan hancur. Makanya di dalam kitab disebutkan, "Lau anna rajulan 'abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawat bighairi ilmin kana minal khasirin." Andaikan ada orang laki-laki yang mana dia ibadah kepada Allah seperti ibadahnya malaikat langit, tapi tidak ada ilmunya, maka dia termasuk orang yang rugi. Ada cerita, dulu ada orang yang nggak ngaji. Akhirnya ini orang bertemu dengan satu ulama. Dia nanya, "Wahai Syekh, hukum basuh rambut ketika wudhu apa?" Kata Syekh tersebut, "Wajib." "Oh, wajib ya Syekh. Saya sudah wudhu selama 40 tahun, saya ngira basuh rambut itu hukumnya sunnah, jadi saya nggak basuh." Kata Syekh, "Qodok sholat 40 tahun. Gara-gara wudhu. Yang sunnah itu basuh telinga. Mashur syekh minar ra'si, membasuh sebagian kepala itu wajib." Makanya kalau kita nggak ngaji, hancur semua ibadah kita. Kalau kita nggak belajar, rusak ibadah kita. Makanya itulah pentingnya ilmu, agar kita terkontrol, agar kita terjaga, supaya ibadah kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya ngaji, itulah pentingnya ilmu, apalagi khususnya nih anak-anak muda. Anak-anak muda, kalau dia pengen menjadi pemuda yang sejati, bukan ngetrek motor di jalan,
bukan nongkrong-nongkrong di kafe yang tidak jelas, bukan duduk-duduk keluyuran dengan teman-temannya, tidak. Hayatul fata, kata Imam Syafi'i, wallah bil ilmi wat tuqa. Pemuda yang sejati itu yang hidup dengan ilmu dan ketakwaan. Idlam yakuna la i'tibara ladatihi. Kalau tidak ada ketakwaan dan ilmu, bukan pemuda yang sejati. Makanya kalau ada pemuda bilang, Habib, saya pemuda sejati atau tidak? Kenapa? Saya bisa bacok orang. Bukan. Habib, saya pemuda sejati enggak? Saya kerja, Habib, banting tulang. Sholat enggak? Bukan pemuda sejati. Pemuda yang sejati yang menjaga ilmu dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berkaca. Sebenarnya ngaji nggak perlu lama, sedikit yang penting paham diamalkan. Jadi kalau ngaji itu, dulu saya ingat saya punya guru, gurunya orang tua saya punya guru, namanya Habib Muhsin bin Ali bin Salim Al-Hidwan. Beliau itu kalau sudah mutolaah kitab, kalau udah belajar atau lagi wirid zikir kepada Allah, supaya mata beliau tidak ngantuk, beliau bawa cabai. Itu cabai dipasangkan ke matanya supaya nggak ngantuk. Kalau zaman sekarang orang malah pura-pura tidur supaya nggak wirid, pura-pura tidur supaya nggak ngaji. Biasa. Kalau yang namanya dalam cari ilmu capek, ngantuk, lelah biasa. Tapi ingat, orang yang ngaji walaupun capek, sampai ngantuk, sampai lemah, sampai males, di situ Allah hitung pahala kalau ada niat dia semangat dalam mengaji. Itu pentingnya. Kita saja baru jalan dihitung pahala, niat udah pahala ngaji. Apalagi sampai Anda paham, ngamalkan, oh double itu. Sampai dikatakan bahwasanya orang yang mencari ilmu agama itu dimohonkan ampun oleh malaikat atas segala dosa-dosanya. Kita ini kan dalam keadaan cari ilmu. Man talabal ilma talabal rahmah. Siapa orang yang cari ilmu maka sama seperti mencari rahmat Allah. Wa man talabal rahmah talabal habib sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cari rahmat sama seperti mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena rahmat yang paling besar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya nih anak-anak muda, jangan sampai malas cari ilmu, jangan sampai bosan cari ilmu. Orang-orang zaman dahulu itu kalau cari ilmu buat kita iri. Makanya dikatakan al-ilmu la yanal birahatil jasad. Ilmu tidak akan didapat dengan badan yang santai. Ada. Ilmu itu tidak akan kita dapat dengan badan yang suka istirahat. Ya, bisa. Al-Imam Nawawi selama beberapa tahun beliau itu selama mencari ilmu, beliau tidurnya nggak pernah selonjor. Nah, kenapa? Karena sekelilingnya Imam Nawawi itu kitab semua, tidurnya dulu. Al-Imam Nawawi selama beberapa tahun mencari ilmu, beliau makan dan minum hanya sekali. Kapan? Makannya habis isya, minumnya sahur nanti. Makanya cuma beberapa butir kurma. Kalau kita kan nggak makan terus. Bedanya kita dengan orang soleh cuma satu. Apa itu? Kalau orang soleh sedikit makan, kalau kita dikit-dikit makan. Benar? Kalau orang soleh sedikit makan, kalau kita dikit-dikit, mau ke pengajian makan, pulang pengajian makan, mau tidur makan, bangun tidur makan, kamar mandi, keluar dari kamar mandi makan, keluar dari rumah makan, masuk rumah makan. Gimana mau masuk ilmu? Man lam yujahid lam tusyahid. Orang yang tidak mau bersungguh-sungguh tidak akan sampai kepada puncak. Makanya itu cari ilmu capek, cari ilmu sakit, cari ilmu itu harus susah. Man lam yadhuk la ta'allumi sa'atan, kata Imam Syafi'i dalam kitab diwannya. Tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan sakitnya cari ilmu, dia akan menelan kebodohan sepanjang hidupnya. Harus capek. Maka itu kalau kita mau semangat,
perbanyak baca sejarahnya orang soleh. Karena hati kita itu Pak dibagi tiga. Iman kita itu yang ada dalam hati, ada iman yang tinggi, ada iman yang sedang, ada iman yang tipis. Kita ini bingung juga. Mungkin bukan tiga-tiganya. Karena kalau iman yang tipis masih ada iman. Terkadang kita ini lebih banyak hawa nafsu daripada imannya. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Untuk apa Allah menurunkan ketenangan? Agar menambah keimanan yang sudah ada dalam hati mereka. Makanya kalau kita dalam pengajian, kita baca maulid, tenang, itu Allah sedang menambah keimanan dalam hatimu. Kalau kita duduk dengan orang soleh, tenang hati kita, Allah sedang menambah keimanan dalam hatimu. Kalau kita ziarah dengan orang soleh, tenang hati kita, Allah sedang menambah keimanan dalam hatimu. Makanya bersyukur kepada Allah kalau Allah masih memberikan ketenangan dalam hati kita, keinginan ziarah kepada orang soleh dalam hati kita, keinginan mencari ilmu dalam hati kita. Kenapa? Jawabannya cuma satu, Allah masih memilih kita termasuk orang yang ditambah keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau naudzubillah, kalau kita nggak mau lagi, ayo ngaji. Udah malas, gua mah capek. Ayo ikut kita, yuk ziarah orang soleh. Ziarah bid'ah, ziarah nggak boleh, ziarah nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu termasuk orang-orang yang dijauhkan dari iman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziarah kepada orang soleh, makanya dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, "Aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim." Ada kaum-kaum yang jasadnya sudah mati, sudah terkubur puluhan tahun bahkan ratusan tahun, tetapi menyebut nama mereka, mengingat perjuangan mereka, dapat menghidupkan hati yang mati. Wa aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim. Ada orang-orang kaum-kaum jasadnya masih hidup mereka, tapi mengingat nama mereka, nyebut nama mereka, justru mematikan hati kita. Siapa mereka? Ada orang yang soleh, ada orang yang tidak soleh. Orang soleh seperti Imam Syafi'i, dan pemimpin orang soleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Jasadnya sudah terkubur 1400 tahun yang lebih, tapi justru menyebut nama beliau dapat menghidupkan hati kita yang mati. Ada sebagian orang jasadnya masih hidup, orang yang masih berkeliaran di antara kita, tapi menyebut nama mereka mematikan hati kita. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang ahli dunia. Kalau kita berkumpul bersama mereka, menjauhkan kita dari akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karena itu terakhir pesan saya, mari tanamkan dalam hati kita semangat ngaji yang semangat, cari ilmu yang semangat. Sampai kalau kita ini sadar, dikatakan oleh sebagian ulama, dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, "Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laqtatalu hatta yatruka kulladhi imaratin imaratahu wa kullu disuqin suqahu." Andaikan kita ini diperlihatkan pahala hadir di majelis ilmu oleh Allah, diperlihatkan, niscaya kita pengen datang ke majelis ilmu saling membunuh. Maha suci Allah yang tidak memperlihatkan pahala tersebut di hadapan kita. Andaikan Allah perlihatkan, kita ini walaupun merangkak harus saling membunuh satu dengan yang lain, kita akan berebut datang di majelis ilmu. Makanya beruntung kalau bapak-bapak Anda semuanya masih ditakdirkan, para pemudanya senang dengan ilmu. Terima kasih kepada Allah, alhamdulillah. Karena kita sangat sedih saudara-saudara kita yang di luar sana, mereka muslim, mereka mukmin, tetapi masih Allah belum berikan hidayah. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu adalah penerang untuk kita semuanya. Ilmu adalah bekal untuk kita semuanya. Karena apa? Kita nggak tahu hidup kita itu sampai kapan. Sampai dikatakan, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jaa al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr." Kalau kita pengen bekal, jangan bekal nasi, lontong, pempek, jangan. Apa bekal kita? Takwa kepada Allah.
ilmu yang kita pelajari karena Allah. Kenapa? Idza ja'al lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Innaka la tadri. Sekali-kali engkau tidak akan tahu kalau sudah malam gelap gulita datang, engkau tidak akan bisa menjamin apakah engkau akan hidup sampai esok pagi. Ada yang bisa menjamin di sini saya besok bisa hidup? Tidak ada. Karena yang namanya umur menjadi rahasia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyak-banyak nabung. Bagaimana nabungnya? Bukan di bank-bank, bukan. Nabung dengan apa? Amal soleh. Nabung dengan perkara yang baik. Niatkan setiap kita melangkah, niatkan ibadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan lupa perbanyak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa saya tekankan itu? Di dalam kitab Al-Ghuniyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa yang lazim, yang rutin membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah berikan dua kebaikan. Fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Apa saja kebaikan di dunia? Di antaranya Allah akan jadikan keluarganya keluarga yang baik, istrinya yang salehah. Atau kebaikan di dunia apa saja? Kenikmatan dalam mencari ilmu. Apalagi kebaikan di dunia, Allah berkahi rizkinya yang dia cari. Kemudian wafil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat apa saja? Hiyal jannah, kata Sayyidina Ali, yaitu Allah akan memberikan kepadanya surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang dimana di dalam sungai itu terdapat air abyad minal laban wa ahla minal asal, lebih baik dari lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Yang penting tujuan kita bukan itu semua, tujuan kita ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ridho Allah telah kita dapatkan, jangankan surga, apapun yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan min al-fitan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tadur ya arhamar rahimin. Allahumma hina bi hayatil ulama wa amitna bi amwatis su'ala wa hashurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ستار يا قهار يا جبار. وصلى الله على سيدنا محمد المقدم وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Al-Mahmud Al-Habib Rahat Al-Qadri begitu banyak manfaat untuk kita. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk syiar dakwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga doakan Habib kita mudah-mudahan sehat panjang umur, berkah selalu, dakwahnya selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.